Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kenapa nilai sebuah aset digital itu sering banget kayak nggak nyambung sama bisnis beneran di belakangnya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah protokol yang mencoba untuk menyambungkan dua dunia yang terpisah ini. Ini nih, pertanyaan yang sering banget menghantui banyak proyek blockchain. Harga token bisa tiba-tiba meroket atau anjlok cuma gara-gara rumor, bukan karena bisnisnya beneran maju atau mundur. Yuk kita bedah kenapa ini bisa terjadi dan gimana cara memperbaikinya. Jujur aja ya, kalau kita lihat sekarang, banyak pasar aset digital itu lebih mirip kasino. Nilainya lebih sering ditentukan sama siapa yang taruhannya paling gede, bukan dari seberapa bagus bisnis di baliknya berjalan. Keseimbangannya jadi aneh kan? Gejala dari masalah ini tuh kelihatan jelas banget. Harga token naik turun gila-gilaan cuma karena sentimen pasar. Duit yang muter di situ datangnya dari para trader, bukan dari pelanggan yang beneran pakai produknya. Ini yang bikin seolah-olah ada gelembung besar, di mana bahkan teknologi secanggih DeFi pun belum bisa bener-bener nyambungin antara nilai token dengan kegunaan nyatanya. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi kita punya model yang kayak kasino, penuh spekulasi. Di sisi lain ada model ideal, di mana nilai sebuah aset itu benar-benar jadi cerminan kesehatan bisnisnya. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita bangun jembatan dari dunia spekulasi ini ke dunia yang nilainya nyata? Nah, ini dia inti masalahnya. Nggak ada koneksi otomatis antara transaksi pelanggan dengan nilai token. Ada mata rantai yang putus di tengah jalan. Dan selama jembatan ini belum dibangun, dunia aset digital bakal terus terjebak dalam lingkaran spekulasi. Dan dari masalah tadi, muncullah solusinya. Interlink Foundation memperkenalkan sebuah model baru yang dari awal dirancang untuk membangun jembatan yang hilang itu. Namanya Protokol Interlink. Ini bukan cuma sekedar ide loh, tapi sebuah cetak biru sistem yang utuh. Coba bayangin deh, sebuah protokol di mana setiap transaksi di dunia nyata, entah itu kamu beli kopi atau bayar langganan, itu secara otomatis ngasih dampak langsung ke nilai aset digitalnya di blockchain. Dan yang keren dari model ini tuh, logikanya simpel banget. Semakin sukses sebuah bisnis di dunia nyata, artinya semakin banyak pelanggannya, maka akan semakin berharga aset digitalnya. Jadi, nilai itu didasarkan pada pertumbuhan yang real, bukan cuma spekulasi kosong. Oke, konsepnya udah dapet nih. Sekarang, mari kita intip gimana mesin ini bekerja di balik layar. Gimana sih caranya interlink secara teknis nyambungin dunia nyata sama dunia digital? Ini dia peta lengkap dari ekosistem Interlink. Kita bisa lihat alurnya jelas banget. Dari pelanggan, uangnya masuk ke bisnis, lalu diproses lewat infrastruktur pembayaran, dan akhirnya semuanya bermuara di jantungnya yang ada di blockchain, yaitu AMM Liquidity Pool. Semuanya terhubung dalam satu siklus yang pintar. Prosesnya itu ada 4 langkah utama. Pertama, sebuah bisnis bikin token digitalnya sendiri. Kedua, token itu dipakai sebagai modal awal di sebuah pasar on-chain. Ketiga, para pelanggan ya bayar seperti biasa aja. Nah, disinilah kuncinya. Langkah keempat, sebagian kecil dari setiap pembayaran itu secara otomatis dipakai untuk membeli token bisnis tadi dari pasar. Ini kayak mesin yang nggak pernah berhenti menciptakan permintaan, yang otomatis mendorong nilai tokennya naik seiring bisnisnya makin besar. Otak di balik semua operasi ini namanya Automated Market Maker atau AMM. Anggap aja ini kayak robot penukaran uang yang super canggih di blockchain. Jadi, tanpa perlu ada penjual dan pembeli yang ketemu, AMM ini pakai kumpulan dana dan rumus matematika buat nentuin harga dan melakukan pertukaran secara instan dan otomatis. Gak usah pusing sama matematikanya. Intinya gini, rumus ini tuh kayak neraca digital yang menjaga keseimbangan. Setiap kali ada pembelian token yang datang dari transaksi bisnis, neraca ini secara otomatis akan menyesuaikan harganya jadi sedikit lebih tinggi. Gampangnya, makin banyak transaksi, nilainya makin naik secara otomatis. Sesimpel itu. Oke, kita udah lihat cara kerjanya. Sekarang, coba kita zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya pergeseran ini buat masa depan ekonomi digital? Kenapa model ini bisa jadi game changer? Nah, inilah perubahan fundamentalnya. Sumber dananya datang dari pelanggan, bukan spekulator. Permintaan token didorong oleh pertumbuhan bisnis, bukan hype sesaat. Ini menciptakan sebuah ekosistem digital yang dibangun di atas fondasi yang kokoh, stabil dan berkelanjutan, bukan lagi di atas pasir spekulasi yang gampang goyah. Dan ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas. Apakah protokol seperti Interlink ini adalah jembatan yang selama ini kita butuhkan untuk menyatukan kekuatan inovasi digital dengan nilai fundamental dari dunia nyata? Bisa jadi, ini adalah awal dari sebuah era baru,
Era di mana nilai digital itu bukan lagi sesuatu yang terpisah, tapi cerminan sejati dari ekonomi yang kita jalani setiap hari. Fondasinya kini telah diletakkan.